Apa yang terbesit di pikiran kalian kalau aku bilang orang kaya? Apakah mereka yang punya banyak uang? Apakah mereka yang bisa beli ini itu tanpa lihat harga? Apakah mereka yang punya aset rumah, tanah, usaha di mana-mana? Atau justru mereka yang punya penghasilan banyak tanpa harus bekerja? Tapi menurut kalian, orang kaya yang punya banyak uang masih punya hutang nggak ya? Stereotip yang terbentuk di masyarakat bahwa orang kaya itu uangnya pasti banyak, alias kekayaan seseorang itu berdasarkan angka dan statistik asetnya di atas kertas, hal itu tidak salah. Karena kekayaan tidak hanya tentang uang, bisa juga tentang usaha, aset berharga, ilmu pengetahuan, relasi dan kolega, dan lain-lain. Aku sendiri lebih suka menyebut orang kaya sebagai seseorang yang memiliki berbagai sumber daya, tetapi memiliki perencanaan yang jelas dan terarah akan visi, misi, dan tujuan yang ingin ia capai. Karena menurutku, orang-orang seperti inilah yang bisa membuat perbedaan berarti bagi lingkungan sekitarnya, baik yang skalanya kecil ataupun besar. Dalam buku Cash Flow Quadrant Robert T. Kiyosaki, definisi kekayaan adalah jumlah hari yang memungkinkan kalian hidup tanpa bekerja secara fisik atau tanpa siapapun di keluarga kalian sambil tetap mempertahankan tingkat kehidupan kalian. Contohnya, jika pengeluaran kalian 10 juta rupiah per bulan dan kalian mempunyai tabungan sebesar 40 juta rupiah, maka kekayaan kalian adalah sekitar 4 bulan atau 120 hari. Kekayaan diukur dalam waktu, bukan mata uang. Pada akhirnya, yang penting bukanlah berapa banyak uang yang kalian hasilkan, tapi berapa banyak uang yang kalian simpan dan berapa lama uang itu bekerja untuk kalian. Bila patokan kaya adalah kepemilikan atas uang, lalu bagaimana orang-orang kaya ini menjaga agar uangnya tidak habis? Padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup, tentunya orang-orang kaya ini akan menghabiskan uang yang jauh lebih banyak dari kita. Salah satu kunci yang dipegang teguh adalah uang adalah alat untuk menghasilkan kekayaan lainnya. Artinya, uang sebagai alat untuk bisa mendapatkan keuntungan yang nantinya bisa menambah kekayaan yang mereka miliki. Mereka bahkan tidak segan berutang guna mengambil kesempatan untuk menambah keran penghasilan mereka. Mereka berutang untuk mendapatkan keuntungan dan menambah kekayaan. Utang adalah mekanisme meminjam dana pada pihak lain yang pencairannya berdasarkan persetujuan atau jaminan dan memiliki masa jatuh tempo. Bila kita menarik rentang waktu yang lebih jauh lagi, sistem keuangan yang ada saat ini awalnya juga berasal dari utang, yaitu uang IOU. Adalah bentuk surat utang dari pihak bank terhadap pemilik emas yang dicetak di sebuah kertas sebagai jaminan atas kepemilikan emas yang ada di bank. Utang saat ini menjadi sebuah cara dalam memperoleh dana dengan jumlah dan tujuan tertentu, dengan menjaminkan aset yang dimiliki, misalkan seperti surat berharga, bukti kepemilikan, ataupun logam mulia. Pertanyaannya, bila untuk memperoleh utang memerlukan jaminan yang tidak mudah, kenapa ya orang-orang tetap berani berhutang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami tujuan dari utang itu sendiri. Secara umum ada dua jenis utang, berdasarkan tujuan penggunaan utang tersebut. Yang pertama, utang produktif, yaitu utang dipakai untuk meningkatkan nilai dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, baik berupa keuntungan hasil usaha atau pertambahan nilai aset. Contohnya adalah modal untuk UMKM, modal untuk industri rumah tangga skala kecil ataupun menengah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, utang konsumtif, yaitu utang yang dipakai untuk keperluan yang bersifat konsumsi, baik berupa kebutuhan ataupun keinginan pribadi, serta tidak menghasilkan nilai tambah di masa yang akan datang, namun memberikan nilai lebih bagi kehidupan kita secara pribadi, misalkan untuk beli gadget, modal nikah, atau utang untuk liburan. Seperti yang sudah aku singgung di awal video, seorang Elon Musk pun memiliki utang. Padahal jumlah kekayaan Elon Musk bahkan lebih besar dari APBN Indonesia. Tapi bila kita teliti lebih jauh,
Kekayaan Elon Musk itu rata-rata berbentuk aset tidak lancar, seperti mayoritas saham di perusahaan miliknya seperti Tesla, SpaceX, Neuralink, dan OpenAI. Tujuan Elon Musk untuk membuat asetnya tetap dalam bentuk mayoritas saham di perusahaan miliknya adalah agar tetap bisa menjalankan visi dan misi yang ia miliki tanpa interupsi dari berbagai pihak. Yang artinya, Elon Musk menggunakan kekayaannya untuk menjalankan dan menjaga idealisme yang ingin ia perjuangkan untuk mencapai tujuannya. Orang kaya menggunakan kekayaannya untuk menunjang produktivitas, memperkuat pertahanan finansialnya, serta akuisisi dan pembelian aset yang nilainya akan naik di masa yang akan datang. Dengan kata lain, orang kaya menggunakan uangnya untuk memperoleh uang yang lebih banyak lagi. Pola pikir orang kaya tentang uang adalah sebagai alat. Uang sebagai alat harus terus diputar agar nilainya tidak turun dan bisa mendatangkan keuntungan lainnya. Tidak sedikit orang kaya yang menggunakan utang sebagai komoditas untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Sebagai contoh adalah pengembang properti mewah seperti apartemen dan real estate. Mereka meminjam uang dengan jumlah yang fantastis guna membangun hunian yang memiliki minat tinggi di kalangan masyarakat kelas atas, di mana pembangunan berbasis utang ini tidak dibebankan kepada pengembang, tapi nantinya akan terbayarkan oleh pembeli rumah di kawasan elit tersebut, para penyewa apartemen, dan para pengusaha yang menyewa lahan di area tersebut. Pihak pengembang pun pastinya mendapatkan keuntungan dari transaksi ini, karena harga yang berlaku sebelum dan sesudah pembangunan pasti melonjak cukup tinggi, dan mereka juga tidak keluar banyak biaya karena modal awalnya justru berasal dari utang. Jika kalian ingin tahu cara berpikir orang kaya, aku sarankan kalian untuk baca buku Rich Dad Poor Dad dari Robert T. Kiyosaki. Kebanyakan dari kita tidak diajarkan untuk melek tentang keuangan. Padahal pengetahuan tentang mengelola keuangan adalah pengetahuan yang kita gunakan seumur hidup. Bedanya orang miskin dan orang kaya adalah orang miskin bekerja untuk uang, orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Orang yang bekerja untuk uang tentunya akan lebih menguras mental, sehingga pelampiasannya adalah mengeluarkan uang yang mereka dapatkan untuk kebutuhan mental dan keinginan mereka. Orang kaya selalu menaruh uang mereka di aset, bukan liabilitas. Sehingga orang kaya selalu memiliki opsi untuk berutang atau tidak. Ketika orang kaya berutang, tentu utangnya untuk sesuatu yang produktif dan dengan perencanaan yang sangat matang. Dari pembahasan kita tentang utang, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Utang boleh untuk keperluan produktif. Artinya, pertimbangan kalian untuk mengambil utang adalah tujuan penggunaan utang itu sendiri. Karena kalian sendirilah yang bisa mengatur dan menilai seberapa penting keperluan kalian tersebut. Bukan berarti aku tidak setuju tentang berutang, tapi lebih bijaklah dalam menentukan keputusan terkait peminjaman dana atau utang ini. Bila utang yang kalian ambil untuk keperluan konsumtif, rasionya hanya boleh 1/3 penghasilan rutin, atau 10% dari total aset. Kenapa? Agar ketika kalian membayarkan utang tersebut di kemudian hari, kebutuhan hidup kalian bisa tetap terpenuhi dan tidak mengganggu aktivitas kalian secara signifikan. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberi kalian insight baru tentang utang dan bagaimana orang kaya mengelola utangnya untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan bagi mereka. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Jika berminat, silakan follow sosial media tentang uang. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.